Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya untuk melihat percintaan kamu, energi di bulan Juli. Tapi ingat gak resonat untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Capricorn. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di bawah randa ya, ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, kita akan lihat ya di sini karena melihat dari dua sisi energinya bisa kebolak-balik. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya, dan aku akan mulai dari energimu dulu. Gak resonate berarti ini bukan untukmu ya. Kita punya children. Children, mungkin kamu sudah punya anak, atau kamu dealing dengan seseorang yang punya anak, atau kamu dan dia di sini pasangan dan kalian punya anak. Ya, kemudian di sini ada stay optimistic about your love life. Kemudian di sini ada pay attention to red flags dan ada word waiting for di sini. Positive thinking untuk kehidupan percintaan kamu, waiting by red flags. Oke, entah kenapa ya, aku ngerasa di sini kayak ini hubungan kamu untuk beberapa yang sudah menikah ya. Kayak kamu mungkin udah lama di sini, mungkin udah lama menikah gitu ya, tapi kamu belum juga dikasih anak maybe ya. Dan di sini kayak ada ketakutan kamu ya, atau kayak kamu tuh ngerasa bahwa bentar. Untuk pasangan kamu dulu di sini ada religious factor. Kemudian di sini it is safe for you to love. Honeymoon. Oke. Di bottomnya ada very soon. Oke. Nanti ambil yang resonate ya. Aku baca yang pertama tadi ya, yang option pertama. Mungkin nanti ada option yang kedua karena tadi aku sekilas ada option yang lain di sini. Oke, yang tadi ya, yang option pertama, kamu dengan dia ini sudah menikah, sudah ada pernikahan karena juga ada religious factor di sini. Udah menikah, tapi mungkin pernikahan kamu ini dengan dia ada honeymoon juga ya. Belum dikaruniai baby ya. Dan di sini kayak kamu tuh punya negative thinking gitu loh terhadap hubungan percintaan kamu ini. Mungkin ada beberapa orang tuh sering ya bilang gini, oh nanti kalau nggak ada anak ditinggalin pasangan loh. Kalau nggak ada anak nanti hubungan kamu bakal Soalnya aku pernah dengar orang ngomong kayak gitu. Kalau nggak ada anak nanti pernikahan kamu bakal bercerai, atau kayak pasangan kamu bakal cari orang lain gitu, bakal ditinggalin pasangan. Nah, biasanya kalau ada orang yang bilang begitu, mungkin kayak kamu itu ada ketakutan di situ gitu ya. Kayak itu sudah menjadi sugesti kamu gitu bahwa oke, nanti aku ditinggalin pasangan gimana? Nanti begini gimana? Nah, kayak ada kayak gitu loh. Di sini ada negative thinking soalnya ya. Ada karena kartu ini juga meminta kamu stay optimistic gitu ya. Kamu itu diminta untuk tetap optimis untuk kehidupan percintaan kamu ini. Bahkan di sini juga ada rasa-rasa kamu takut kalau kamu nggak punya anak, begini gitu, karena udah tersugesti dengan omongan-omongan orang di luar sana ya, yang mungkin kamu pernah dengar. Ada orang bilang atau bahkan pernah bilang ke kamu sendiri ya. Biasanya orang-orang lingkungan terdekat nih selalu kompor-komporin kayak gitu ya, padahal hubungan ini fine-fine aja, baik-baik aja gitu, tapi ada orang yang selalu tanya kapan punya anak ya, begini. Nah, kadang-kadang orang itu yang ribet itu kadang-kadang orang luar loh ya, bukan diri sendiri gitu. Misalnya kamu ya, bukan kamunya, tapi orang luarnya gitu ya, yang selalu ikut campur di dalam hubungan. Banyak orang yang kadang gini, belum nikah udah berusia ditanyain kapan nikah gitu kan. Kemudian udah nikah juga gitu, belum punya anak ditanyain kapan punya anak lah. Emang itu bisa diminta apa ya? Enggak kan? Bisa diproduksi langsung kayak makanan, enggak kan? Kayak gitu ya. Kalau hal seperti itu kan ada kaitannya dengan Tuhan juga gitu. Manusia hanya bisa berusaha gitu ya, soal anak ini yang aku maksud gitu. Nah,
Ini yang mungkin kayak hal-hal yang seperti itu mungkin yang terjadi ya di sekitar kamu atau lingkungan kamu. Makanya ini bikin kamu tuh negative thinking, stres kayak gitu ya. Ada ketakutan begitu gitu ya. Seperti itu. Ya. Makanya di sini kayak kamu itu dengan adanya pay attention, kayak sebenarnya butuh perhatian atau yang kamu perhatiin tuh mungkin kayak di situ gitu, kayak menjadi red flag kamu, menjadi tanda merah kamu gitu loh ya. Kamu kayak takut kalau hubungan kamu bakal selesai di sini. Nah seperti itu ya, makanya kamu jangan ini gitu loh, jangan mengikuti hal-hal seperti itu gitu, karena di sini juga meminta kamu tuh untuk bicara sebenarnya sama pasangan kamu ya, apa yang menjadi red flag kamu, kayak menjadi apa ya, kayak kalau ini sih lebih ke bukan pola negatif ya, aku lihatnya lebih ke pola pikiran kamu yang negatif di sini. Makanya red flag ini perhatikan ya, red flag ini pola negatif ya. Tapi pola negatif itu nggak harus dari segi ini kamu, tindakan kamu, kelakuan kamu gitu. Tapi pikiran kamu, pola di pikiran kamu ya. Jangan terus mengkonsumsi pola-pola negatif yang meracuni pikiran kamu ya, yang bikin kamu negatif thinking gitu. Karena di sini kamu diminta untuk tetap optimis gitu ya. Maksudnya negatif ini ya mungkin ya kayak gitu. Takut nanti kalau nggak hamil gimana, takut nanti kalau pasangan meninggalkan karena nggak punya anak, lama nggak punya anak gimana. Nah itu kan pola negatif, itu pikiran negatif. Nah kalau itu terus terus di kepala kamu ya, di pikiran kamu, itu kan menjadi pola yang berulang gitu. Nah itu harus diperhatikan gitu, dihilangin gitu ya, jangan seperti itu gitu. Oke. Kamu harus tetap optimis di sini, positive thinking ya. Kartu ini meminta kamu untuk positive thinking seperti itu. Ya, berharap, berdoa positif sama Tuhan, berpikiran positif gitu ya. Ya, dan dengan doa kamu juga, ketika kamu berdoa ya kamu harus positif dengan doa kamu. Kayak gitu loh, ya. Seperti itu. Ya, dan perhatikan di sini ya tanda-tandanya. Ketika hal itu baik atau enggak buat kamu, ya kamu harus tinggalkan gitu. Kalau itu baik buat kamu ya nggak apa-apa, kamu terima. Nah istilahnya kayak gitu ya. Dan untuk pasangan kamu di sini, religious factor ini mungkin juga aku rasa untuk beberapa orang ini mungkin hubungan pernikahan, iya, hubungan yang sudah diberi pernikahan. Tapi ada juga di sini yang mungkin menandakan bahwa pasangan kamu ini juga aku ngelihatnya orang yang cukup berspiritual ya. Jadi punya kesadaran gitu, dan mungkin dia lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan, banyak berdoa gitu ya. Jadi dengan adanya it is safe for you to love ini kayak aman ya buat kamu. Jadi kamu tuh nggak usah takut. Mungkin di sini kamu masih kayak takut gitu loh, ada red flag, kamu nggak perlu gitu ya, karena pasangan kamu ini kayak aman gitu loh buat kamu, memberikan rasa aman ya. Religious factor biasanya ini juga orang yang berpikiran terbuka gitu ya. Jadi dia nggak melihat dari sisi itu gitu. Ini hanya negative thinkingnya tuh di pikiran kamu doang gitu. Dan dengan adanya honeymoon di sini, mungkin kamu ini butuh liburan sama pasangan kamu ya, butuh honeymoon, butuh bulan madu gitu. Dan bulan madu itu nggak harus ketika kamu ketika kamu menikah doang ya, tapi setiap hari juga bisa bulan madu gitu. Bahkan di sini juga mungkin sebagai petunjuk buat kamu ya, kamu yang menginginkan baby di sini, kamu bisa membuat hubungan kamu ini lebih harmoni gitu ya. Kamu lebih intens lagi. Kemudian juga honeymoon ya, honeymoon ini ya liburan sama pasangan kamu, bulan madu sama pasangan kamu gitu ya. It's okay. Aku ngeliat di sini hubungan kamu tuh sebenarnya nggak ada problem. Pikiran kamu saja di sini ya. Hindari orang-orang yang di sini bisa mencuci otak kamu ya gitu, karena ada red flag juga di sini. Kamu ini masih ada red flag gitu ya. Sedangkan pasangan kamu kalau aku lihat di sini dia udah safe, udah aman sebenarnya ya, karena juga ada religious factor. Biasanya kalau ada religious factor ini ada spiritual part, mungkin pasangan kamu ini orang yang cukup berspiritual ya, punya wawasan secara spiritual. Jadi kalau misalkan ada anak atau nggak ada anak, itu dia ini udah sadar gitu ya secara spiritual, karena orang spiritual itu biasanya orang yang sudah punya kesadaran ya bahwa oke, ini tuh begini gitu loh. Jadi kalau misalkan hanya karena tidak punya anak terus ditinggal, berarti itu bukan cinta gitu ya. Berarti ini bukan hubungan yang
berkesadaran gitu, atau kayak bukan hubungan yang baik atau bukan orang yang baik gitu ya, seperti itu. Dia bukan orang yang seperti itu gitu. Karena di sini dia secara sadar menikah dengan kamu atau memilih kamu gitu. Jadi tidak ada pikiran-pikiran yang kayak yang kamu pikirkan itu, nggak ada gitu. Dia lebih berpikiran terbuka di sini ya. Dan aku juga ngelihat di sini mungkin dia orang yang spiritual ya. Jadi kamu nggak perlu takut dengan pasangan kamu ini. Dia orangnya safe, aman buat kamu ya, honeymoon. Mungkin untuk beberapa orang bulan ini mungkin kalian akan liburan bareng sama pasangan kamu. Ya mungkin kamu akan bulan madu diajak kemana kayak gitu. Karena ya itu, kamu itu red flagnya masih banyak ya. Kekhawatiran terlalu berlebih di sini. Ya mungkin inilah yang kalau nggak gitu mungkin dari kamunya dulu ya. Kayak kamu tuh ngomong sama pasangan kamu begini-begini, nah karena pasangan kamu ini memiliki kepekaan ya dalam rasa gitu ya, punya spiritual yang bagus, empat gitu ya, makanya agar kamu itu merasa aman, safe dia di dekat dia, bersama dia, mungkin dia bakal ngajakin kamu liburan gitu ya. Oke, diajakin liburan kemana gitu ya, honeymoon kemana gitu sama pasangan kamu gitu. Karena aku juga ngerasa dengan adanya very soon ini ya, mungkin kamu yang bakal kayak ngomong sama pasangan kamu gitu loh. Kamu kan memutuskan untuk bicara sama pasangan kamu kalau kamu punya problem ini gitu, punya kekhawatiran ini gitu ya, seperti itu. Makanya pasangan kamu mungkin ngajakin kamu ini gitu, honeymoon seperti itu, kayak liburan gitu. Nah, ini untuk yang option pertama gitu. Kalau yang kedua di sini aku lihat kamu mungkin ada perbedaan ya, beda kota, pulau atau negara dengan pasangan kamu. Kemudian ada perbedaan adat, budaya, agama seperti itu. Nah, kamu ada kayak hubungan yang saat ini mungkin tidak jelas, bisa tidak ada kejelasan, bisa karena ada very soon, yang dimana very soon ini mungkin pasangan kamu tuh kayak ngajakin ketemu sama kamu gitu, atau memutuskan sesuatu, kayak berada di dalam dua pilihan atau dilema gitu loh, ketemu sama kamu atau tidak gitu, lanjut sama kamu atau tidak, kayak gitu, kayak sebuah keputusan gitu yang ingin diambil ya. Jadi kayak ada hubungan yang mungkin menggantung gitu. Honeymoon ini dia ingin menjangkau kamu, ingin ketemu kamu lagi. It is safe for you to love. Mungkin kayak orang yang ingin minta maaf sama kamu gitu ya, dan berharap kamu itu membuka hati untuk dia. Dia ingin memberikan rasa aman ya, aman dengan kamu, kayak memberikan kamu aman gitu loh. Karena dengan adanya religious factor juga ini, mungkin dia ini udah banyak belajar ya dari perpisahan ini, di saat kalian nggak komunikasi, nggak kontekan, atau bahkan mungkin ada beberapa yang putus gitu ya, tapi karena ada religious factor mungkin kalian punya koneksi spiritual. Nah, ini yang kayaknya nggak bisa dilepas begitu saja, dan dia kembali sama kamu seperti itu ya. Dan untuk beberapa orang juga mungkin berkaitan dengan anak, children, kamu dan dia mungkin sudah punya anak ya. Untuk beberapa orang yang hubungannya menggantung, bisa kamu dan dia sudah punya anak, ini memang anak kalian berdua dan hubungan kamu menggantung, bisa. Tapi bisa juga kamu, salah satu di antara kamu udah punya anak. Entah kamu punya anak, entah dia sudah punya anak, seperti itu gitu ya. Tapi di sini dia ingin kalau dulunya mungkin kalian ini berbeda jalan gitu ya, berbeda jalur, nggak satu haluan, nggak satu tujuan gitu. Next kedepannya dia akan satu tujuan dengan kamu, kayak satu kapal gitu ya, suka duka bersama. Atau mungkin di sini mungkin pernikahan bisa ketika dia kembali sama kamu, karena di sini ingin memberikan kamu rasa aman, rasa nyaman ya. Mungkin dia akan membawa hubungan ini ke arah pernikahan atau ke arah yang lebih serius gitu, honeymoon. Jadi ini kayak bener-bener kalian itu bersatu, bertemu dan bersatu gitu, bener-bener penyatuan gitu. Kalau sebelumnya ya mungkin kalian memang bersama tapi nggak bener-bener bersatu gitu, atau kayak nggak punya tujuan sama gitu ya. Mungkin masih ada perbedaan-perbedaan yang mungkin dia nggak bisa terima atau nggak bisa toleransi, begitu juga kamu gitu. Tapi kali ini enggak, kalian akan kayak entah susah senang bersama gitu loh ya, suka duka bersama, atau kayak ya pokoknya satu haluan gitu, satu tujuan gitu loh, satu visi dan misi dengan dia, seperti itu. Oke, sedangkan kamu mungkin udah stres di sini, negative thinking dan pay attention to red flag ini, kamu kayak menunggu gitu ya, menunggu tanda dari dia, menunggu konfirmasi dari dia, menunggu sinyal dari dia gitu. Karena hubungan kamu ini kayak ngerasa masih ngegantung gitu, tapi kamu nunggu dia kembali, seperti itu. Oke.
Oke, makanya di sini juga meminta kamu untuk tetap positive thinking untuk kehidupan percintaan kamu ini, gitu. Ya, seperti itu. Untuk zodiak dia, kita lihat. Ambil yang resonate ya, tadi option yang pertama atau kedua, sesuaikan aja di sini. Oke, di sini ada Aquarius, kamu bisa dealing dengan Aquarius, kemudian ada Taurus, kemudian ada Scorpio, kemudian di sini kita punya Libra, ada Leo, dan juga ada Capricorn. Jadi bisa dealing dengan sesama Capricorn. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.